XII sebagai Sunan Surakarta pada 12 Juli 1945. Hanya saja, pelantikan ini dilakukan bukan sebagai penguasa teritori, melainkan sebagai penguasa keraton. Pelantikan yang dilaksanakan di Balai Kota Surakarta ini dihadiri oleh Paman Pakubuwana XII, yakni Gusti Pangeran Aryo Kusumayuda dan Gusti Pangeran Aryo Suryo Hamijoyo yang merupakan tokoh Palindra. Pakubuwana XII kerap menyebut dirinya sebagai Sunan Merdeka atau Hamardika. Terkadang ia juga menyebut diri sebagai Sinuwun Singwekasan atau Sunan yang terakhir. Ia lahir dari seorang permaisuri Pakubuwana XI yang bernama Raden Ayu Kuspariyah pada 14 April 1925. Ketika menempuh pendidikan di Hogere Burger School atau yang dikenal dengan HBS Bandung, ia diminta pulang oleh ayahandanya. Setelah kepulangannya ke Surakarta, ayahandanya mengembuskan nafas terakhir pada 1 Juni 1945. Di usia 20, Pakubuwana XII naik tahta di masa sulit, yakni ketika terjadi Perang Dunia Kedua di mana negara-negara sekutu dan poros berebut pengaruh dan kuasa. Seluruh wilayah Jawa termasuk Kasunanan Surakarta, akhirnya terkena imbas Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan Belanda yang masih menuankan Sunan Surakarta di negerinya sendiri, Jepang justru ingin melucuti peran penguasa tradisional Surakarta. Apa yang terkait dengan Surakarta adalah munculnya satu dokumen ya nomor 13 tentang otonomi daerah di Jawa termasuk Surakarta. Dalam kaitan ini adalah Pakubuwana ke-11 itu ditunjuk sebagai penguasa otonomi untuk daerah Surakarta. Meskipun statusnya penguasa otonom, tetapi Pakubuwana ke-11 itu harus tunduk kepada perintah Panglima Angkatan Darat Jepang di Jawa. Ketika sempat menguasai keadaan, penguasa Jepang memberikan kekuasaan bukan kepada penguasa tradisional, melainkan kepada para pemuda yang dahulunya aktif di Partai Indonesia Raya atau Parindra dan Pembela Tanah Air atau PETA. Akan tetapi, walau memberikan kekuasaan kepada para pemuda binaannya, Jepang tetap melantik Pakubuwana XII sebagai Sunan Surakarta pada 12 Juli 1945. Hanya saja, pelantikan ini dilakukan bukan sebagai penguasa teritori, melainkan sebagai penguasa keraton. Pelantikan yang dilaksanakan di Balai Kota Surakarta ini dihadiri oleh Paman Pakubuwana XII, yakni Gusti Pangeran Aryo Kusumayuda dan Gusti Pangeran Aryo Suryo Hamijoyo yang merupakan tokoh Parindra. Sejarah mencatat, pelantikan Sunan di Surakarta selalu terjadi atas perkenanan penguasa kolonial yang berperan sebagai patron dari penguasa tradisional. Rupanya, Pakubuwana XII adalah Sunan terakhir yang dilantik dalam suasana politik semacam itu. Dan berbeda dengan tata cara Belanda, pelantikan oleh Jepang ini tidak melalui upacara adat Kasunanan. Karenanya, pelantikan oleh Jepang ini dianggap sebagai sebuah kecongkakan. Dan ini membuat pihak keraton merasa tak perlu tunduk pada Jepang. Keraton pun kembali menyelenggarakan penobatan jabatan Sunan dengan dilengkapi persyaratan adat. Adapun pengamanan serta pengawalan sepenuhnya berasal dari prajurit-prajurit keraton.
Selain mendapat kesulitan dari militer Jepang, kuasa politik Surakarta juga mendapat rongrongan dari kalangan pangeran senior yang berhaluan Republikan. Selagi menunjukkan kuasanya, Jepang dibombardir dengan bom atom oleh Amerika Serikat dari pihak sekutu pada Agustus 1945. Saat itu Jepang pun menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu. Walau demikian, di bawah tanah, Jepang masih bergerak mempengaruhi pemuda Republik dengan misi untuk tetap merdeka secara mutlak dari kekuasaan Belanda. Bahkan, di rumah perwira militer Jepang, Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Yogyakarta Sultan itu menyampaikan bergabung pada RI. Sultan ini pernah mengirim kurir ke Surakarta untuk mengajak bersama-sama. Gimana kalau kita bersama-sama supaya satu, sebetulnya itu hanya tidak direspon waktu itu oleh Sunan Pakubuwono ke-12. Akan tetapi, walaupun menolak ajakan Yogyakarta, Pakubuwono XII malah terlebih dahulu mengirimkan telegram berisi ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas kemerdekaan Indonesia sehari pasca proklamasi. Sekitar tanggal 19 Agustus, pemerintah pusat menetapkan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran itu tetap pada posisi semula. Nah, piagam ini ditindaklanjuti oleh pihak Kasunanan dan Mangkunegaran dengan menyatakan sebuah amanat yang intinya adalah menyatakan kesetiaan Kasunanan dan Mangkunegaran kepada Republik Indonesia. Relasi Kasunanan dan Mangkunegaran dengan negara Republik Indonesia memang mengalami dinamika yang pelik. Surakarta harus berhadapan dengan jalan revolusi yang berliku. Jadi setelah pengambil alih pemerintahan Jepang itu ada 3, yaitu Kasunanan, kemudian Mangkunegaran, dan pemerintahan baru. Kasunanan dan Mangkunegaran menganggap kekuasaan KNID ini hanya merupakan sisa kekuasaan dari kekuasaan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Kasunanan dan Mangkunegaran. Tidak mungkin Republik Indonesia mengakui 3 pemerintahan yang ada di satu daerah. Pada 19 Oktober, pemerintah pusat itu membentuk satu komisaris tinggi yang dikepalai oleh Raden Panji Suroso yang itu membawai daerah istimewa daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Di Yogyakarta ini berjalan dengan lancar, tapi di Surakarta ini menjadi masalah. Komisaris tinggi ini mengusulkan pembentukan direktorium yang tujuannya sebenarnya adalah mempersatukan dan menyamakan aturan-aturan di antara kedua projo ini tadi, Kasunanan dan Mangkunegaran. Nah, Kasunanan secara prinsipil setuju, tetapi Mangkunegaran menganggap bahwa direktorium ini sebenarnya menjadi semacam pemerintah bayangan gitu. Mangkunegaran mengirim utusan ke Jakarta untuk membahas mengenai pembentukan direktorium ini. Utusan yang dikirim ke Jakarta ini diculik oleh beberapa pemuda, timbul semacam kampanye anti Kasunanan dan Mangkunegaran. Di dalam kampanye itu seolah-olah dibangun image buruk mengenai dua institusi tadi, Kasunanan dan Mangkunegaran, mengenai feudalistis, mengenai pemerintahnya tidak mendukung republik dan sebagainya. Pada kaum oposisi tanggal 14 Januari 46 membentuk satu kelompok kekuatan politik yang disebut Persatuan Perjuangan, diketuai oleh seorang oposan yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Tan Malaka. Di Solo yang ingin membuat satu pemerintahan daerah istimewa itu menghadapi masalah karena di Solo justru menghadapi banyak pengaruh dari kelompok kiri dan itu mempunyai satu
satu pernyataan yang hampir sama, yaitu anti feodal. Dalam roda sejarah yang sama, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga terus bergulir menjadi sengketa internasional. Keadaan tanpa kepastian ini membuat sejumlah perundingan dan diplomasi dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang berlarut-larut. Kemudian dalam proses ada satu perjanjian Meja Bundar. Dan di dalam itu ada 2 utusan di Surakarta, yaitu Mangkunegoro 8 dan Pakubono 12 ikut serta di dalam rombongan itu. Ini saya kira satu strategi yang sangat penting. Jadi yang dulu ada indikasi ikut Belanda, ini mewakili RI. Meja Bundar itu Mangkunegoro, tapi ikut sertanya itu diberi satu keputusan khusus bahwa saya itu menjadi seolah-olah menteri negara di dalam pemerintahan Republik. Pada saat yang sama, dalam konferensi Meja Bundar, Jawa Tengah yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Federal atau BFO memiliki delegasinya sendiri. Kalau negara Jawa Tengah, saya pikir itu sama dengan negara-negara lain seperti Pasundan, Jawa Timur, dan Indonesia Timur, dan juga Kalimantan dan sebagainya. Itu saya kira itu satu strategi dari pimpinan Belanda untuk menghambat eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia, karena kemerdekaan Republik Indonesia itu dianggap salah satu sangat merugikan Belanda, terutama ketika mungkin ada satu indikasi bahwa ada kehendak dari daerah untuk mendirikan satu negara dan tidak setuju dengan RI. Barangkali mungkin. Ketika Surakarta tak kunjung menjadi daerah istimewa, Provinsi Jawa Tengah justru berdiri dan meletakkan Surakarta menjadi bagian di dalamnya sebagai karesidenan. Dan kini ia menjadi kota madya. Pasca kekuasaan Sunan Pakubuwana XII, wajah Kasunanan Surakarta kian tak menentu. Dunia itu gelap. Nah, kegelapan yang bagaimana kita renungkan sendiri, karena kita ternyata melampaui beberapa cobaan-cobaan yang diciptakan oleh pemerintah baru, ada pemerintah Republik. Kemangkatan Sang Sunan pada Juni 2004 kian meninggalkan goresan sengketa tiada putus bagi penerusnya. Sebab hari ini tak ada lagi otoritas yang memberikan keputusan perihal suksesi Keraton Kasunanan. Kira-kira sudah sampai titik terakhir saya. Siapa saya sudah, apa yang terjadi itulah kehendak Tuhan.